Halo Sobat Bebas, hari ini kita lagi ada di Museum Mandalawang. Bener banget. Nah Aldi, karena sebentar lagi kita bakalan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka. Jadi kita mau jalan-jalan ke museum yang tentunya banyak sekali sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Nah itu dia, dan kita akan menelusuri bagaimana perjuangan pada masa lalu untuk bisa memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kita bakal napak tilas ke berbagai tempat yang bersejarah di Indonesia. Betul sekali. Untuk itu, Sobat Glamour semuanya ikutin kita yuk. Oke, let's go. Museum Mandalawang Sit Siliwangi, saksi perjuangan tentara dan rakyat Jawa Barat. Museum yang terletak di Jalan Lembong 38 ini menyimpan koleksi sisa-sisa perjuangan tentara di masa penjajahan. Terdapat koleksi aneka jenis senjata tradisional seperti kujang, kelewang, pedang bambu, dan keris. Selain itu, ada juga aneka senjata api dengan berbagai ukuran yang digunakan dalam masa peperangan. Selain itu, ada pula foto-foto para mantan panglima divisi Siliwangi. Dahulu, tempat ini pernah dijadikan markas militer dan menjadi sasaran utama serangan Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Hal menarik lainnya yang ada di museum dengan luas 4.176 meter persegi ini yaitu adanya koleksi uang pada masa penjajahan, dan di awal kemerdekaan, uang-uang ini ditata rapi dalam sebuah bingkai yang menempel di salah satu dinding museum. Dalam bangunan museum yang dibangun sekitar tahun 1910 ini, terdapat ruang-ruang yang mengisahkan masa perjuangan seperti ruang pemberontakan DITII. Di ruangan ini kita bisa melihat foto-foto perjuangan tentara menumpas gerakan DITII di Jawa Barat. Ada juga ruang Palagan Bandung yang di dalamnya terdapat diorama peristiwa heroik Bajang Kokosan. Sebelum menjadi Gedung Merdeka, bangunan ini dibangun untuk tempat berkumpul para elit Eropa. Gedung yang berdiri di persimpangan Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika tersebut berdiri pada 29 Juni 1879. Tujuan didirikannya gedung ini meningkatkan hubungan kalangan Eropa di Bandung. Masyarakat dari kelompok eksklusif tersebut menggunakan gedung yang membentang di atas tanah seluas 7.983 meter persegi. Tempat tersebut hanya berupa bangunan biasa, yaitu sebagian dindingnya terbuat dari papan dan penerangannya menggunakan lentera minyak tanah. Bangunan ini berada di sudut Jalan Groot Forsweg atau Jalan Asia Afrika dan Bragaweg, Jalan Braga. Di sisi kanan bangunan terdapat Cikapundung atau Cikapundung, area sungai yang menyegarkan yang ditumbuhi perpohonan rindang. Sekilas mengenai Konferensi Asia Afrika, 10 tahun setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 1955, masyarakat Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah konferensi internasional yang bernama Konferensi Asia Afrika. Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi Asia Afrika membahas beragam diskusi tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Konferensi tersebut melahirkan Dasasila Bandung yang menjadi pedoman bagi negara-negara jajahan dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Hal tersebut juga menjadi prinsip dasar dalam mempromosikan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pernyataan politik yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Halo Sobat Viewers. Jadi hari ini kita lagi masuk ke tempat selanjutnya. Ada di mana? Kita ada di Goa Belanda yang tentunya banyak banget nih sejarah di dalam Goa Belanda ini. Betul, dan kita masih dalam edisi spesial kemerdekaan Republik Indonesia Dirgahayu yang ke-77. Oke Sobat Glamours, pengen tahu ada apa aja nih di Goa Belanda, dan ini juga sekaligus bisa kita juga menginfokan soal sejarah ya, sejarah lampau. Betul sekali. Jadi untuk itu Sobat Glamours
ikutin Tia sama Aldi untuk kita menelusuri Gua Belanda. Let's go. Kali bikin tahun 1906. Dulu ini fungsi utamanya Belanda bikin gua ini untuk saluran air. Jadi untuk PLTA ya. Jadi air dari sana ya, masuk sini, sistem irigasi. Nah ini udah diratain karena udah renovasi ya. Juga ya, ini juga belum bikin ya dulunya. Jadi sepanjang jalur ini untuk air PLTA ya. Jadi buat turbin listrik dulu. Untuk kebutuhan kolonial Belanda di menerangi kota Bandung, Jawa Barat ya, di tahun 1906. Ini diperluas lagi setelah ini agak berfungsi lagi tahun 1918. Ini dijadikan tempat wisata. Maksudnya benteng pertahanan gitu. Ruangan interogasi dulunya. Nah, jadi bangsa kita dulu mata-mata yang tertangkap Belanda itu dimasukin sini, diinterogasi dulu di sini, mungkin disiksa dulu ya. Nah, setelah diinterogasi baru dimasukin sel tahanan ya sebelah sana. Ntar kita ke sana muter. Satu lagi nih, ini juga sama ya, mau dibikin lorong seperti gini. Nah, cuman ada mata airnya kalau ini. Becek kalau basah. Jadi ditembusin ya, takut banjir mungkin ya. Jadi dihentikan dulu. Cuman kalau ini mah udah hampir beres bikin lorongnya itu. Oke, Sobat Bebas, kita ada di gua yang selanjutnya. Ya, namanya adalah Gua Jepang. Yes, betul sekali. Dan Gua Jepang ini konon Aldi Yap. didirikan pada tahun 1942 sebagai tempat perlindungan para tentara Jepang. Dan kita bakal masuk langsung ke dalamnya, seperti apa suasana. Langsung aja kita ikutin. Jadi ini ya Teh, untuk Gua Jepang ini memiliki 4 pintu, 3 lorong. Nah kalau untuk fungsi utamanya dulu ini untuk persembunyian orang Jepang atau benteng pertahanan. Nah ini di depan baru lorong pertama. Oke. Nah kita lurus dulu. Kalau untuk luas keseluruhan Gua Jepang ini keliling 500 meter keliling semua. Di sini lebih dingin ya, Pak ya? Karena untuk lokasi Gua Jepang ini kan dasarnya masih batu, Oh. makanya lembab, beda sama Gua Belanda. Berarti ini belum ada tahap renovasi sama sekali ya, Pak? Ya, bagian untuk awal pembuatan. Nah ini ventilasi udaranya. Nah, untuk ventilasi ini dulu fungsi utamanya digunakan untuk lubang pengintaian orang Jepang. Ini ya Teh, untuk Gua Jepang ini memiliki 4 pintu, 3 lorong. Nah kalau untuk fungsi utamanya dulu ini untuk persembunyian orang Jepang atau benteng pertahanan. Nah ini di depan baru lorong pertama. Oke. Nah, untuk ventilasi ini dulu fungsi utamanya digunakan untuk lubang pengintaian orang Jepang. Jadi ini kan dulunya bukit cadas. Nah, dibikin menggunakan alat manual kayak pahat, cangkul ini seperti itu. Yang bikin ya orang kita. Disuruh sama orang Jepang yang kita kenal dengan kerja paksa Ramusa. Awal tahun 1940-an dulu. Untuk sebelah kanan itu ada pelataran juga yang dulunya digunakan untuk penyimpanan logistik orang Jepang.